Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Baik, teman-teman sekalian, para hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berharap dengan karunia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sesi kesempatan kali hari ini kita akan kembali bersama di acara atau di program yang semoga program ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tilawah dan tadabbur Al-Qur'an yang dibersamai atau dilaksanakan oleh teman-teman dari remaja Fodamara Masjid Raya Pekanbaru. Dan kita juga berharap teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara ini bermanfaat terutama buat kami menyampaikan dan semua kru yang bertugas, juga semua kru kaum muslimin nantinya. Alhamdulillah, kemudian mari kita bersalawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, tidak hanya sampai kita menjadi orang yang mengaku-ngaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang lisan ini sangat mudah untuk memberikan pengakuan, tapi untuk diakui itu susah. Maka teman-teman hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mudah-mudahan berharap diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita menampakkan amal dengan cara meniru keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita bahkan terus memperjuangkan, menjalankan, menyebarkan apa yang telah beliau ajarkan buat umat ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, insyaallah kemarin sesi sebelumnya kita sebagai pembukaan mengenalkan apa acara kita ini, apa program kita hari ini, dan insyaallah hari ini kita akan masuk ke sesi pertama. Kita akan membahas tentang tilawah kemudian tadabbur. Sekali kami katakan, tilawah teman-teman itu bukan sekedar melafalkan Quran asal dengar kemudian asal enak didengar kemudian bisa dimengerti. Tidak. Tilawah itu adalah bacaan yang kita benar-benar mengambil cara baca daripada generasi salaf kita, kemudian menjadikan dia sebagai rutinitas kita, karena tujuan tilawah itu adalah membaca Al-Quran sebagaimana yang Allah inginkan dan dengannya kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di membaca Al-Quran itu bukan sekedar hanya sebagai rutinitas atau mengejar-ngejar beberapa kali khatam atau mengejar suara yang indah, tidak. Tapi kita tilawah itu adalah menjadikan sebuah wirid harian yang dengannya kita berharap itu diridai oleh Allah dan kita pun mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadabbur, ini tadabbur kaum muslimin. Tadabbur merupakan tujuan utama Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tadabbur ini maka insyaallah akan tertahqiqlah, akan teraplikasilah yang namanya Al-Qur'an sebagai petunjuk. Quran sebagai petunjuk. Maka insyaallah kita pada sesi kali ini kita akan mencoba mengupas pembacaan surah Al-Fatihah, dan kemudian nanti di sesi setelahnya kita akan mengambil faedah tafsir secara ringkas atau tadabbur dari surah Al-Fatihah ini, yang kita mengambil rujukan utamanya dari kitab tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan masuk ke bacaan, mengupas bacaan surah Al-Fatihah sebagaimana yang harusnya kita baca. Apalagi insyaallah taala pada kesempatan hari kali ini
kita itu pada waktu-waktu di mana Ramadan sudah sangat mendekat, hitungan hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita disampaikan dengannya, dan semoga juga kondisi kita hari ini itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar bertemu dengan Ramadan dalam keadaan yang bergembira sebagaimana sebelumnya. Tapi kaum muslimin, teman-teman sekalian, walaupun Ramadan hari ini itu kondisi kita seperti ini, tapi ibadah yang ada di dalamnya tetap akan kita jalankan. Dan di antara ibadah yang nanti akan sangat ramai, sangat banyak, dan sangat sering kita kerjakan adalah ibadah salat. Dan teman-teman perlu tahu, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat itu merupakan perkara yang paling penting yang mesti kita kerjakan, dan dia merupakan amal pertama yang akan Allah hisab. Jika seandainya kita gagal di sesi ini, maka semua amal lain dianggap tidak ada oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sering dengar dari para guru-guru kita, pada ahli ilmu kita menyampaikan tentang lewat dari Rasulullah SAW ini. Dan salat itu sendiri dia punya rukun, rukun yang dengannya jika rukun yang kecil itu, yang sederhana itu kita gagal, maka betapa banyak pun rakaat yang kita tunaikan, betapa panjang pun ayat yang kita lantunkan, betapa indah pun pakaian yang kita sajikan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Tapi kalau rukun yang satu ini kita berantakan, maka semuanya akan menjadi selesai. Apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah merupakan rukun bagi yang paling penting di antara rukun-rukun penting dalam salat. Dan dia mesti dibaca sesempurna mungkin, baik ketika kita jahar ataupun sir, baik ketika kita berjamaah ataupun kita sendiri-sendiri. Nah, di sini kita sering kita menyepelekan, kalau sudah sir ya terserah kita. Ya, kalau sudah sendiri-sendiri terserah kita. Tidak, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami katakan bahwa Al-Qur'an itu diambil dari pengucapan. Maka ketika orang itu dia membaca Al-Qur'an tanpa melafalkan, hanya dalam hati, maka itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap. Apalagi kalau dia dalam salat, tidak bergerak lisannya, bibirnya, maka ia tidak dianggap membaca Al-Qur'an. Ya. Apalagi kalau dia tidak membacanya sembarangan, kemudian tidak bergerak bibirnya, ini bukan bagian disebut membaca Al-Qur'an. Baik, insyaallah taala sebagai tambahan maklumat buat teman-teman sekalian, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kitab yang menarik, tapi kitab ini kami tidak tahu apakah ada terjemahannya. Itu kesalahan-kesalahan yang ada dalam surah Al-Fatihah yang dikarang oleh salah seorang ulama Quran. Beliau sudah almarhum, ulama di Yordan, namanya Syekh Musa Al-Nasr rahimahullahu taala. Silakan teman-teman cari kitabnya Al-Akhta Al-Waqi'ah fi Suratul Fatihah, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam surah Al-Fatihah. Silakan dibedah buku ini. Semoga ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita bahwa Al-Fatihah itu bukan perkara sembarangan, teman-teman. Bahkan di banyak para guru-guru kami yang mereka sudah mungkin bacaannya itu berguru dengan para masyayikh, itu untuk Al-Fatihah itu mereka bisa berbulan-bulan. Untuk Al-Fatihah mereka bisa berbulan-bulan. Bahkan para masyayikh itu yang lama itu Al-Fatihah. Jadi kadang-kadang sebagian mereka itu mulai agak longgar ketika menerima setoran di surat-surat yang lain, tapi tidak Al-Fatihah. Al-Fatihah itu mereka akan sangat-sangat ketat. Bahkan hanya Al-Fatihah bisa sampai berbulan-bulan. Baik, insyaallah kita akan bacakan surah Al-Fatihah. Sebelum kita bahas satu-satu, kami bacakan surah Al-Fatihah. Dan sekali lagi, jika seandainya melalui channel ini kami tanpa mengurangi ta'zim kami kepada guru-guru kami yang nanti menyaksikan, bahwa bacaan kami juga belum bacaan yang sempurna. Insyaallah kami terus belajar. Yang menjadi kekurangan bagi kami akan sangat senang untuk memberikan masukan. Dan jika ada kebenarannya, inilah adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan kebaikan daripada guru-guru kami, para masyayikh kami yang sabar membersamai kami semua. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, bacaan surah Al-Fatihah kita akan bahas bacaannya per ayat, insyaallah semoga Allah berikan kemudahan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz ini sebenarnya tidak bagian dari Al-Fatihah, tapi dia merupakan adab daripada membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak apa kita bahas. Jadi walaupun ini bukan bagian Al-Fatihah, tapi kalau kita buka kitab tajwidnya para ulama, maka a'udzubillah ini punya bahasan tersendiri. Baik teman-teman. A'udzu, hamzanya tipis. Ya. Jadi fathah atau huruf-huruf yang berfathah itu dalam bahasa Arab, dalam pelafalan orang Arab itu dibaca tipis. Jadi fathahnya orang Arab itu beda dengan fathahnya kita orang Indonesia. Dibentuk teman-teman sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala, setiap kita membaca baca ayat Al-Qur'an yang berbaris fathah dan dia sifatnya tipis, maka mulailah dengan posisi mulut kita dalam keadaan tersenyum. Senyum dan tertarik dan buka rahangnya sedikit. A'udzu. Ain tipis, tidak biasa tapi a'udzu. Boleh dibalikin mulutnya, namanya irja ya. Di a'udzu boleh, langsung juga boleh a'udzu. Yang penting ain tipis dan zalnya juga tipis. Zal juga tipis. Jadi jangan a'udzu. Ini sudah beda artinya. Ain tipis, bukan tapi tipis. A'udzu ya. A'udzu. Zal itu lidahnya dikeluarkan sedikit. Zu. A'udzu bi, kasrahkan sempurna. Bi. A'udzu bi, bukan bi tapi bi. A'udzu billah, la tipis. Billahi. Hi, alirkan nafasnya tetapi juga hamasnya dialirkan tetapi juga beratkan. Hi, bukan hi. Billahi. Kasrah. Bi kasrah, la tipis terbuka, hi kasrah lagi. Billahi. Billahi mi. Mi kasrah, na tipis. Nah, di sini sering salah muslimin, sering kebanyakan kita minasya, mina. Karena sudah ada shin di depannya. Baik kalau kita yang sering salah shinnya itu, shin adalah huruf hijaiyah yang tidak ada kaitannya dengan bibir, tapi dia kaitan dengan lidah bagian tengah merapat ke langit-langit atas. Jadi kebanyakan kita itu naknya pertama sudah kesalahan pada tidak sempurnanya fathah mina, harusnya mina, kemudian shinnya dimonyongkan, ini salah. Minasya, bukan begitu, tapi syaitan, bukan syai, bukan i tapi ye. Syaitan. Jangan ke hidung, kita sering ke hidung. Minasyai. Ini di antara kesalahan ya dalam baca Quran. Karena Al-Quran itu huruf hijaiyah itu melafalkannya tidak dengan ke hidung. Minasyaitan. Ada syai. Kebanyakan kita kalau sudah ai gitu madlin gitu itu ke hidung. Minasyaitan. Po-nya itu tebal dan dia dihentakkan, bukan bukan ditekan. Bukan po. Minasyaitani, tipis lagi. Ingatkan. Syaitanir rajim. Hati ra ini langsung ditebalkan dengan nir. Kebanyakan kita yang situ ya, karena pengen mentahqiq tasydidnya, jadi ditekan nun kasrahnya. Ini salah. Ini memanjangkan bacaan jadinya. Minasyaitonir jangan nir, tapi langsung saja. Minasyaitonir rajim. Ya itu beda dengan j. Ja itu huruf jin, dia lebih tebal, lebih kuat daripada jim,
dan di bawah C. Jangan C, tapi J, jim ya. Jim itu lidah bagian tengahnya rapatkan dengan kuat ke langit-langit. J, dan dia tidak boleh becek. Tidak boleh C atau lalu longgar. J, lakin J. Rajim, dan kasrah sempurnakan pada J, jangan rajim, tapi rajim. Nah, itu dia. Jadi yang paling penting adalah mentahqiq harakatnya. Fathah itu senyum dan terbuka, kasrah nyengir tekan ke bawah rahangnya, dhammah dimanyunkan dengan sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, berikutnya bismillah. Nah, bismillah ini sudah bagian daripada Al-Fatihah. Jadi kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang umumnya di dunia hari ini, terutama Indonesia itu, qiraat bacanya adalah qiraat hafs. An Asim itu bismillah termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Dan kita pun yang bermadzhab fikih, secara fikih itu Al-Fatihah, bismillah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Adapun nanti perbedaan antara kita sir dengan jahar, intinya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yang menganggap bahwa bismillah ini adalah bagian dari Al-Fatihah, ketika sir pun mesti dibaca dengan sempurna. Hati-hati, jangan terjebak ketika kita membaca sir berarti bacaannya asal-asalan, tidak, jangan. Kalau seandainya itu terjadi pada sholat, apakah sholatnya sir ataupun jahar, antum membaca bismillahnya asal-asalan dan ternyata ada kekeliruan yang fatal di situ, maka ketika itu sholatnya menjadi tidak sah. Bismillah ya, walaupun baca sir tapi sirnya jelas sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan asal ya. Bi itu kasrah sempurnakan. Bi kemudian sin tipis. Bismi, sin hati-hati teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin. Sin itu dimanapun kondisinya mesti kita senyum, karena sin ini dia punya secara tempat, dia satu tempat itu punya teman yang lain namanya huruf shad. Ketika kita mengangkat bibir kita, itu khawatir akan sampai kepada huruf shad. Jadi bismi, ini bisa jadi salah artinya. Sin bagaimanapun kondisinya tersenyum. Bismillah. Hati-hati jangan sampai, karena ini catatan penting daripada para ulama kita, para ahli tajwid itu, hati-hati kalau kita sudah bertemu dengan huruf-huruf yang sukun. Karena kadang-kadang maksud kita tuh untuk menyempurnakan bacaan, kita tekankan, kita tahqiqkan, tapi jadi salah. Jadi ketika kita bertemu huruf yang sukun atau tasydid, itu kita maksudnya pengen mentahqiq tapi justru menambah huruf bacaan. Contohnya bismi, itu harusnya bukan bismi tapi bismi. Ketika kita bilang bismillah, itu menambah huruf ya. Bismillah, mi kasrah, bismillah, la tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan kasrahnya, langsung tebalkan ra-nya. Hirra, bukan hirra, jangan diayun, langsung tekan. Hirra. Ha tipis ini, itu ha itu makhrajnya di sini. Jadi jangan sampai mulut kita repot. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak roh. Jadi ada huruf yang bertambah, roh. Jadi ro dengan alif, roh. Jangan roh, enggak ada roh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan roh. Ya, kalau roh berarti ada huruf yang bertambah. Rahmanirrahim. Sekali lagi. Bismi, sempurnakan kasrahnya, la tipis. Bismillahirrahman, kasrah nirrahim, him, bukan rahim. Nah, sebagian kita ingin maksudnya itu menyempurnakan hak pada yang kedua itu, tapi seolah-olah kayak bertasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah. Ini rahim, tapi ar-rahim. Bukan rahim. Nah, kalau begitu seolah-olah haknya bertasydid, ini juga sampai merubah makna nanti, karena haknya jadi dua. Ya, huruf-huruf yang bertasydid itu artinya menggabungkan dua huruf yang sama jadi satu. Ya, rahim bukan rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ya, nah, itu yang bismillah. Jadi hati-hati pada bis, itu menambah huruf, hati-hati.
Nam. Ar-Rahim. Rahim ini kesalahan yang mungkin bisa dikatakan agak fatal karena dia bisa menambah huruf, dan penambahan huruf dalam bahasa Arab keadaannya setiap kullama izdadal mabna izdadal makna. Ketika bertambahnya huruf berarti bertambah bacaan, bertambah maknanya. Berarti ada makna yang berubah. Berikutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama adalah hati-hati, sebagian kita itu suka alif lamnya itu mantul. Lah jangan begitu. Alhamdulillah. Lam tidak pantulan. Ya. Di hati-hati alif lam itu lam sukun itu dialirkan, jangan langsung diketuskan. Kalau diketuskan pasti akan muncul otomatis, itu kebanyakan kita muncul kayak qalqalah. Alhamdulillah, jangan langsung tapi alirkan. Tapi jangan diayun a-nya. Hati-hati, ini menambah huruf. Lamnya dialirkan. Alhamdu, dal tidak ada angin, yang du tidak ada angin, dal tidak ada angin. Alhamdu, dhammah sempurna. Alhamduni, kasrah. Lillah, dengan lillah, rendahkan la-nya. Hira, ra itu tidak ada ke hidung, karena sebagian kita ra ini juga termasuk huruf yang sering ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi, enggak ada yang ke hidung. Ra tidak ada yang ke hidung. Alhamdulillahi Rabbi. Hati-hati, Rabbi bukan Rabb. Karena sebagian kita ada yang seperti dengarnya kayak Rabb, tapi Rabbi. Ya, hati-hati, bukan Rabb tapi Rabbi. Ra tebal, kasrah bi. Rabbil, alif lam alirkan, lamnya alirkan, lam sukunnya. Rabbil alamin, bukan Rabbil bukan hamzah. Rabbil hati-hati, sebagian kita ada yang ainnya itu terlalu tipis, dan itu khawatir kita itu jatuh kepada hamzah nantinya, itu bisa artinya berbeda. Alamin, Rabbnya semesta alam. Rabbil alamin, Rabbnya orang sakit. Ini bisa fatal maknanya. Rabbil ain tipis, bukan Rabbil Rabbil tidak ada ke hidung. Rabbil alamin, min. Nah, berikutnya tipis. Ar-Rahmanir-Rahim, sama tadi dengan bismillah. Tipis, ra tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Berikutnya Maliki Yaumiddin. Yang perlu diperhatikan adalah rendahkan Maliki, kasrahnya masih sempurna. Kebanyakan kita kafnya itu tidak sempurna kasrahnya. Maliki, ini tidak sempurna. Kasrah itu nyengir. Maliki. Kemudian jangan terlalu berangin. Kita suka terlalu berangin kebanyakan. Maliki. Sedikit saja. Hamasnya sedikit saja. Maliki. Ya sempurna fathahnya. Yani ya. Ya ketemu waw rentan sekali. Yo. Ya. Ini bukan ya. Harusnya fathah tu ya. Yau. Sempurnakan fathahnya, baru dhammahnya wawnya itu dimoyongkan dengan sempurna. Maliki yau. Nah, ini tidak ada matnya. Artinya kaum muslimin, mat lin itu artinya mat yang memang panjang, tapi panjangnya tidak sampai, bahkan lebih pendek daripada mat tabi'i. Secara hukum tajwid, menurut para ulama seperti apa yang disampaikan oleh Syekh As-Samanudi rahimahullahu taala dalam kitab beliau, itu mad lin termasuk adalah mad yang derajatnya paling pendek. Bahkan panjangnya itu ketika dia wasal seperti ini, itu di bawah mad tabi'i. Jadi jangan maliki yaumid, la hadza khata. Maliki yaumiddin. Yaumid, mi kasrah lagi. Dal yang jangan berangin. Middin.
Maliki yaumiddin. Nah, kasrah jangan lepas. Din, jangan lepas. Din, tidak ada ke hidung. Din. Di nunnya atau mim tadi pada lafal Bismillahirrahmanirrahim itu baru ada gunnahnya. Him, alamin, ya. Middin, ya, di nunnya, tapi di-nya enggak ada. Baru di nun baru ada suara dengungnya, ya. Din. Nah, itu pun tidak boleh terlalu lama. Hati-hati. Nun dan mim yang sukun tidak ada tasydidnya, yang kelamaan gunnahnya. Sebaiknya juga tidak boleh dihilangkan. Nah, tadi jangan lupa Ar-Rahmanir Rahim. Enggak boleh seperti itu, tapi harus ada gunnah sedikit. Ini gunnah asli namanya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Enggak boleh Maliki yaumiddin. Nunnya tidak boleh hilang gunnah sama sekali, teman-teman. Dan ini gunnahnya adalah gunnah asli. Gunnahnya gunnah asli. Nanti panjangnya tidak boleh terlalu panjang, tapi tidak boleh hilang. Baik. Berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kata iyyaka, iya ini iyanya mesti disyiddahkan, dikuatkan, ditekankan karena dia bertasydid, tetapi tekanannya tidak sampai memutus bacaan. Iya ini sifatnya mengalir. Iyyaka, bukan iyyaka. Jangan sampai putus bacaan, tapi ditekan namun mengalir tetap suaranya. Iyyaka ka tipis terbuka, iyyaka tipis. Kemudian hati-hati, ada sebagian kita ketika menekankan huruf ya ini, jangan di i-nya, sebenarnya dia sedang menekan i-nya, bukan ya-nya. Seperti apa contohnya? Iya, itu hamzahnya ditekan. Ini salah. Ketika seperti ini berarti kita memanjangkan hamzahnya, bukan bukan, tapi langsung ditekan ya-nya. Iyyaka, bukan hadza khata. Naam, hadza khata. Hati-hati, ini bisa sampai merubah makna. Iyyaka, hati-hati kita mesti dikonsultasikan dengan para guru-guru kita yang mutqin bacaannya, karena penambahan penyebut pelafalan itu bisa dikhawatirkan merubah makna. Iyyaka na'budu. Hati-hati, kaf tipis, nun tipis. Iyyakana, bukan iyyakana. Iyyakana. Karena kita lagi-lagi kaum muslimin, kebanyakan kita ketemu ain itu bacanya ditebal. Ain itu ada huruf yang tipis, bukan tebal. Iyyaka na'budu. Ain di tengah-tengah tenggorokan. Ya. Ketika mensukunkan ain, jangan ditekan, jangan diayun nunnya, langsung masukkan nunnya, masukkan ainnya. Iyyaka jangan iyyaka itu nunnya diayun. Hati-hati, ini menambah huruf. Iyyaka na'budu, ya. Ketika kita lagi menyebutkan, melafalkan huruf ain sukun, bibirnya jangan mengejar huruf ba-nya. Karena sebagian di lapangan kita dapati kaum muslimin itu kenapa ainnya tebal? Itu karena dia buru-buru ingin menyebutkan huruf ba yang berbaris dhammah setelahnya. Iyyaka mulutnya sudah memonyong. Ini salah. Iyyaka habiskan ainnya baru bunyinya. Iyyaka budu, syiddah, budu wa iya. Wa bukan monyong, bukan ditebalkan. Wa, tapi wa. Iyyaka na'budu wa, bukan wa. Wa bukan tebal. Wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi tipis. Kanas, sin, senyum. Nasta, bukan nasta tipis. Ain, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ain yang ditahqiqkan. Ain. Nah. Berikutnya, ihdinas siratal mustaqim.
Ha itu hanya sebagian kita kalau orang Indonesia nyebutnya ha besar. Tapi perhatikan kaum muslimin, walaupun dia ha besar, dia punya sifat hamas, dia alirkan. Kebanyakan kita bacanya ketus. Ihdina, ini salah. Alirkan nafasnya. Ihdina, tapi jangan sampai kebablasan. Ihdina, la. Alirkan tapi masih agak diberatkan suaranya. Di kasrah. Di hamzah dikasrahkan. Bukan tapi alirkan. Na tipis. Ihdina, salah. Ihdina maksud sad. Ihdina ihdina tipis. Sad tebal tapi tipiskan. Ihdina bukan na. Ihdina ra, jangan ke hidung. Ra qal lam tipis. Qal tebal lam tipis. Qal, ketika nyebut lam sukunnya langsung ditarik lagi. Jangan qal, tapi qal. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi lagi. Alirkan. Ihdinas siratal senyum. Sempurnakan dhammahnya dulu. Bukan mu, tapi mu. Tipis ta. Qaf, berarti kan qaf di sini itu dia ketika kasrah maka direndahkan bunyinya. Tapi tetap ada syiddahnya. Mustaqi. Jangan jangan longgar, jangan sampai ke kaf. Mustaqi direndahkan tapi juga ada syiddahnya, jadi kuatkan. Bukan pula dia apa juga ya, teman-teman. Sebagian kita tuh mustaqi, jangan mustaqi, la mustaqi. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dia tidak ada angin. Yang tidak ada angin. Mustaqim. Nah, berikutnya tebalkan. Jangan melajak. La, ini tidak dibenarkan oleh para guru-guru kami ketika talaki. Tidak boleh kita melajak bacaan ini. Enggak, langsung aja. Siratal lam tipis, ta tebal. Siratal ladzi, dzal lidahnya mesti keluar sedikit. Dal itu ujung lidahnya mesti keluar sedikit dari nampak dari keluar giginya itu. Zi. Siratal la tipis, zi rendahkan. Siratal ladzina an'amta. Perhatikan kaum muslimin, kita banyak mengetahui ya ini hukumnya izhar halqi. Tapi izhar halqi itu bukan berarti diketuskan, tapi dialirkan suaranya. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan an'amta, bukan begitu. Bukan seperti memutuskan bacaan. Atau bahkan sebagian kita ada yang mungkin agak lebih parah, itu maksudnya menegaskan tapi bunyi pantulan. An'amta, enggak boleh ya. An'amta, la. An'amta, ta enggak berangin. La. An'amta, ain tipis. An'amta alaihim. Punya ghairil maghdubi alaihim. Tebal. Perhatikan teman-teman, ketebalan huruf ghain jangan sampai memonyongkan bibir kita. Karena ghain tidak terlalu tebal. Dia tebalnya level menengah. Jadi bukan enggak boleh sampai manyun. Tebalnya terangkat sedikit saja bibir bawahnya. Bukan ghairi, gha tebal, ya tipis. Ghairil ma tipis. Ghairil ma, ghain tebal lagi. Ghairil ma maghdubi. Ghain tidak qalqalah, dialirkan. Maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim. Kata
Ghairil maghdubi alaihim. Perhatikan, ini ada kaedah penting kata para ulama, wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi bi qurbiha wal ittihadi fa'alihi fi. Ketika mim sukun bertemu dengan waw atau fa setelahnya, hati-hati pastikan mimnya itu sempurna tutup-tutupnya. Ghairil maghdubi alaihim wa, bukan alaihim hum wa. Muridnya sudah ke arah huruf waw, ya. Atau di ayat lain nanti ada surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun, lakum dinukum wa, di ghairil maghdubi alaihim wa tipis, monyongkan, tarik lagi, wala, la tipis, dha tebal, walad, bukan walaut, bukan laut ya, tapi walad, bukan ni laut, bukan ada seperti ada alif lagi laut, tapi walad. Dot ini teman-teman, dia tidak seperti dal. Ketika menyebutkannya itu ada istitolahnya, jadi kita bacanya tidak putus. Jangan walad bo, tidak putus, tapi tetap dia mengalir. Walad bo, panjangkan 6 harakat. Ini mat yang paling panjang dalam riwayat Hafiz sejarah Syatibiyah, ya. Itu dipanjangkan 6 harakat dan sampai kurang. Panjangkan dulu 6 harakat dengan kondisinya bo, walad bo, dari mulut yang hidung, walad bo, mulutnya jangan sampai mulutnya itu tertutup, bo, terbuka, bol, panjangkan 6 harakat, dalamnya tekan, jangan diayun. Jangan begitu. Waladdallin. Tahan sebentar karena ada sifatnya, sifat mengalirnya, tawassutnya. Waladdallin. Ulangi lagi. Sebelumnya saya sampaikan dari riwayat Hafiz, yang paling afdal itu adalah kita siratal ladzina itu diwasal sampai habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu sampai habis. Kecuali teman-teman kalau napasnya pendek. Tapi kalau napasnya panjang sengaja memutus bacaan ini tidak dibenarkan. Secara riwayat siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin amin itu dibaca dengan sekali nafas. Kita baca dulu dengan 2 nafas, lalu kita baca dengan 1 nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gabungkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman, itu tentang bacaan surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. InsyaAllah setelah ini kita akan bahas tentang tadaburnya. Semoga apa yang disampaikan tadi teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Bila kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.